Ayo, siapa di sini yang pengen banget punya HP iPhone? Sekarang kayaknya bukan cuma mimpi doang ya punya HP iPhone. Soalnya sekarang kamu bisa punya HP iPhone dengan 5 jutaan aja. Bahkan nih bisa lebih murah lagi kalau kamu pinter-pinter nyari-nyari di marketplace. Makanya di video kali ini nih dia mau kasih tahu kamu deretan HP iPhone turun harga supaya bisa jadi referensi kamu nih. Penasaran ada iPhone apa aja? Tonton video ini sampai habis. Pertama ada iPhone 13 Pro Max. Punya chipset yang sama dengan seri regulernya yakni A15 Bionic. Menurut Nvidia dari segi performanya tentunya nggak beda jauh. Dipakai main Genshin Impact di settingan highest 60 fps, menurut Nvidia ini udah cukup enak dan lancar. Tapi sesekali tetap ya ada frame drop kalau udah dipakai main agak lama. Rata-rata frame rate yang bisa kamu dapetin sekitar 49an fps. Cukup lancar tapi bukan yang paling lancar ya. Dipakai main PUBG M juga gas aja. Di settingan HDR Extreme kamu bisa dapetin frame rate yang stabil di 50an fps. Soal layar tentunya lebih besar dari seri regulernya. iPhone 13 Pro Max ini punya layar 6,7 inci OLED dan udah punya refresh rate 120Hz. Mantep gak tuh? Pastinya nyaman banget kalau pakai main game. Secara ya layarnya lapang dan responsif. Terus untuk baterai, iPhone yang satu ini juga main jumbo ya dengan kapasitas 4352 mAh dan 27 watt fast charging. Kalau pakai main game seharian pun bisa banget dong. Cuman untuk di tahun 2022 ini kayaknya 27 watt fast charging agak kurang kalau kita bandingin sama brand-brand sebelah. Selain itu bobotnya juga cukup berat, yakni sampai 240 gram guys. Jadi lumayan ya, hampir 1/4 kilo. Di awal perilisannya HP ini dibanderol dengan 27 juta untuk varian 512 GB. Tapi sekarang udah turun 2,2 jutaan. Jadi 24,7 juta loh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada iPhone 12. Nggak lengkap ya rasanya kalau iPhone yang satu ini nggak muncul. Buat performa gaming sih nggak usah diraguin lagi. Ditenagai chipset A14 Bionic berfabrikasi 5 nanometer, tentunya bisa banget buat dipakai ngelibas game-game berat. Misalnya dipakai main Genshin Impact, aman banget di settingan max 60 fps. Tapi kalau udah pakai main sekitar 10 menitan, performanya ini kerasa nggak jauh beda sama A13. Beberapa kali frame drop karena faktor suhu HP yang memanas. Mungkin chipset A14 ini lebih punya peran ke efisiensi baterai. Karena meskipun kapasitas baterainya lebih kecil iPhone 11 yakni 2815 mAh, tapi daya tahannya sama-sama aja. Dipakai main Genshin 1 jam, baterainya berkurang 34%-an. Tapi tetap ya, kapasitas baterai segitu kayaknya kurang banget di tahun 2022 ini. Kalau dari segi layar tentunya nyaman banget buat main game ataupun nonton film. Dibekali layar 6,1 inci Super Retina XDR OLED, pastinya bikin kamu betah banget mandangin layarnya. Saat rilis, HP ini dibanderol dengan harga 16,5 juta untuk varian 128 GB-nya. Tapi sekarang udah turun 4,1 juta, jadi 12,4 juta aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini ya. Di nomor 3 ada iPhone 12 Pro Max. Meskipun dirilis tahun 2020, tapi HP yang satu ini masih menjadi incaran banyak orang. Emang ya, HP iPhone tuh idola banget karena ya udah pasti speknya nggak main-main. Buktinya nih, dengan ditenagai chipset A14 Bionic berfabrikasi 5 nanometer, HP yang satu ini bisa melibas game-game berat. Misalnya dipakai main Genshin Impact rata kanan, bisa dilibas abis sama HP ini. Lancar banget dan nggak ada drama nge-lag. Suhu HP pun masih tetap aman. Kalau buat main Genshin aja tumpah-tumpah kan ya, apalagi buat main PUBG M. Pastinya lancar banget di settingan HDR Smooth. Kalau kamu sukanya main COD juga bisa banget guys. Pastinya lancar jaya kayak jalan tol. Emang ya untuk urusan performa, iPhone tuh nggak pernah bikin kecewa. Biar main gamemu makin nyaman, HP ini juga dibekali baterai berkapasitas 3687 mAh dengan 22 watt fast charging. Bakal awet dia dipakai main berjam-jam. Tapi rasanya fast charging yang cuma 22 watt ini agak kurang untuk di tahun 2022 ini guys. Pastinya kamu bakal butuh waktu yang cukup lama untuk mengisi daya sampai penuh. Untuk urusan layarnya, iPhone 12 Pro Max ini hadir dengan layar OLED 6,7 inci yang makin bikin nyaman buat main game ataupun nonton film. Di awal perilisannya, HP ini dibanderol 27 juta untuk varian 512 GB. Tapi sekarang udah turun 9,8 juta, jadi 17,1 juta. Lebih murah lagi kayaknya kalau kamu pinter-pinter nyari di marketplace. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ya.
Next ada iPhone XR. Untuk semua variannya, HP ini mampu menangkap gambar dengan kamera depth sensor, Smart HDR untuk foto, pengambilan live foto dengan rentang warna yang luas, serta fokus otomatis dengan fokus pixels. Fitur ini pun tersedia berkat konfigurasi kamera utama yang memiliki resolusi 12 megapiksel dengan lensa wide. Kemampuan panorama pun hingga resolusi 63 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya, Doski memiliki resolusi 7 megapiksel. iPhone XR juga sudah dilengkapi Face ID, Animoji, dan Memoji, sehingga pengalaman kalian menggunakan face recognition jadi semakin lengkap. Lalu kalau iPhone yang satu ini di-upgrade ke iOS 16, fitur ciamik lainnya yang didapat dari smartphone ini, salah satunya adalah Live Background, yang bisa memisahkan subjek foto dari backgroundnya. Cara makainya gampil banget guys. Kalian tinggal tekan subjek di foto, lalu pilih copy. Selanjutnya letakkan path foto tersebut di halaman foto yang kalian mau. Atau kalau kalian mau pass di notes juga bisa kok. Kalau untuk kekurangannya, mungkin menurut Nidia dari sisi baterainya. Karena iPhone yang satu ini kapasitas baterainya hanya 2942 mAh, yang rasanya kurang banget di tahun 2022 ini, dimana udah banyak HP dengan rata-rata kapasitas baterai 4000 sampai 5000 mAh. Kemampuan fast chargingnya pun hanya 15 watt, yang pastinya bikin kamu butuh waktu cukup lama untuk mengisi daya. Ngomongin soal harga, pada saat perilisannya, HP ini dibanderol 16,5 juta untuk varian 128 GB. Tapi sekarang udah turun 10,1 juta, jadi 6,3 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Berikutnya ada iPhone 8 Plus. Kalau kita lihat dari sektor desainnya, iPhone 8 Plus ini sebenarnya identik banget dengan iPhone 7 Plus. Mulai dari dimensi layarnya yang meskipun lebih besar, namun perbedaannya hanya beberapa milimeter aja. Terus dari sisi penempatan dan spesifikasi kameranya pun masih terbilang sama, dengan dua kamera di bagian belakang yang punya resolusi 12 megapiksel serta kamera selfie 7 megapiksel. Tapi kalau kita beralih ke sektor dapur pacunya, jelas kali ini iPhone 8 Plus udah menggunakan dapur pacu yang lebih kekinian, yaitu chipset A11 Bionic, dibandingkan dengan iPhone 7 Plus yang masih menggunakan chipset A10 Fusion. Meskipun unggul di chipsetnya, ternyata untuk baterai dari iPhone 8 Plus ini malah menciut nih bro, karena cuma dibekali dengan kapasitas baterai 2675 mAh. Walaupun rasanya ngepas banget, tapi kalau misalkan kalian nggak sering pakai HP ini untuk main game, ketahanan baterainya masih sanggup kok untuk jadi daily driver kalian. Tapi menurut Nidia tetap ya, pasti kamu bakal sering bolak-balik nge-charge HP ini. Terus nih, di awal perilisan, HP yang satu ini dirilis 17,2 jutaan untuk varian 256 GB. Tapi sekarang udah turun 12 jutaan, jadi 5,2 jutaan aja loh guys. Tapi menurut Nidia, kamu bisa dapetin harga yang lebih murah lagi di marketplace kalau kamu pinter nih nyarinya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Di nomor 6 ada iPhone 11 Pro Max. Meskipun rilis 3 tahun yang lalu, tapi HP yang satu ini nggak bisa dianggap remeh. Masih dapat update iOS 16, tentunya masih layak digunakan di tahun 2022 ini dong. Terus untuk performanya, HP ini pakai chipset A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Dipakai main game tentulah bukan masalah. Misalnya Genshin Impact, game berat yang satu ini bisa kamu mainin dengan lancar jaya di settingan default high. Kebayang nggak tuh, settingan defaultnya aja udah high loh, nggak ada nge-lag sama sekali, dan suhu HP-nya pun tetap aman. Terus dipakai main PUBG M juga udah tumpah-tumpah dengan settingan rata kanan, bagus banget dan nggak nge-lag sama sekali. Intinya sih iPhone emang nggak usah diraguin lagi performanya, diajak main game apa aja mah, hayu. Supaya aktivitas gamingmu makin aman, iPhone 11 Pro Max ini hadir dengan layar OLED 6,5 inci. Gak cuma enak kamu ajak main game, nonton film pun pastinya makin betah lama-lama. Gak cuma itu, HP ini juga udah dibekali baterai berkapasitas 3969 mAh dengan 20 watt fast charging, yang tentunya bisa kamu pakai main game berlama-lama. Nah, di awal perilisannya, HP ini dibanderol 23,7 juta untuk varian 256 GB. Tapi sekarang udah turun 12 jutaan, jadi 11,6 jutaan aja loh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, Nidia mau ngingetin kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook.
Terakhir ada iPhone XS Max. Sementara soal spesifikasi bisa dibilang Apple menjadi yang terdepan dalam hal proses manufaktur chipset. Karena sejak tahun 2018 aja mereka udah memakai fabrikasi 7 nanometer untuk merancang chipset Apple A12 Bionic yang dipakai iPhone XS Max loh. Dimana ketika itu ponsel-ponsel flagship umumnya masih memakai chipset dengan fabrikasi 10 nanometer bahkan 12 nanometer. iPhone XS Max ini masih bisa memainkan game sekelas PUBG Mobile pada setelan grafis rata kanan, yaitu HDR Extreme. Bahkan untuk settingan Ultra HD juga bisa loh dengan gameplay yang tetap mulus. Satu hal yang mungkin bisa menjadi pemicu utama buat kalian pindah haluan ke iPhone XS Max ini adalah dari sisi jaminan update software yang kita dapat. Menurut dia, iPhone XS Max ini masih berpotensi bakal mendapat update OS, setidaknya hingga iOS 17 atau 18. Dan jika benar begitu, iPhone XS Max ini bisa jadi masih worth it untuk kalian gunakan hingga tahun 2024. Cuman balik lagi ya ke baterai issue, yang kalau di tahun 2022 ini kapasitas baterai 3174 mAh dan 15 fast charging rasanya kurang banget. Saat rilis, HP ini dibanderol 22,5 juta untuk varian 64 GB-nya. Tapi saat ini harga udah turun 17,1 juta, jadi 5,3 jutaan aja. Untuk kamu yang tertarik sama aku, maksudnya sama HP ini, silahkan cek spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Sekalian ini dia pamit ya, cobalah.